Tapi satu yang aku pengen sampaikan ya Mbak ya, untuk pencari-pencari Tuhan, pencari-pencari kedamaian, mencari ridho Allah, itu memang kita harus lihat dalam arti kata gini, jangan terpukau oleh apa ya, dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa terbang, dia bisa ngambil apa, dia bisa hilang, jangan. Karena tujuan kita tuh bukan seperti itu. Tujuan kita tuh bagaimana kita mencari ridho Allah selamat dunia akhirat. Iya, jadi jangan terpukau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Kali ini saya ingin nangkep teman-teman nih yang kalau makan di rumah kita, di restoran aku, lumayan juga nih, sekali-sekali bisa nangkep juga buat konten YouTube Yuni Rahmat. Kali ini kebetulan ada yang nyelonong nih, pengen coba-coba makan di resto aku. Katanya pernah nyoba di acara aku yang lalu. Sekarang aku kedatangan Elma Tiana yang masih cantik. Halo, Sayang, Mbak apa Yeye. kabar? Alhamdulillah baik banget, kangen banget. Ih, kangen nih sayang ya. Lama Mbak banget Yeye. kita nggak ketemu. Elma ini nih dulu ya luar biasa banget. Saya masih aktif di organisasi ya Mak ya. Dia ikut aktif juga. Sementara lagi menjalankan puasa Senin Kemis tuh, Alhamdulillah. aku inget banget kita lagi adegan olahraga Tarik tambang. dan dia subhanallah keringetnya ngucur begitu, tapi puasanya tetap. Alhamdulillah. Itu memang bagian daripada iman ya. Alhamdulillah. Udah dari kecil soalnya Udah dibiasain mama Senin begitu. Kamis. Senin Senin Kamis itu dan memang Yaumil luar biasa. Bait 13, Iya, 14, luar 15. biasa ya manfaatnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mengurangi penyakit-penyakit. Katanya Awet muda. puasa Senin Kamis tuh katanya juga awet muda. Awet muda. Mudah-mudahan nanti yang menonton YouTube aku ini juga mau melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin Kamis. Iya, Karena itu amin. membuat kita lebih awet muda, Lebih dan muda, sehat. Mak, kemana aja sih sayang? Aku tuh masih syuting Mbak Yeyen. Syutingnya sekarang kan syutingnya FTV. Hebat ya. Apa? Masih stripping gitu? Masih Mbak. Subhanallah, syuting di TV untuk serial TV. Jadi ini sebenarnya kita lagi stripping nih Mbak ya kan. Duh, kata suamiku kan sekarang ada di Jogja. Nah dia mau pulang ke Jogja, tapi sebelum pulang ke Jogja pengen makan satenya Mbak Yeyen. Sate domba. Udah Sate nyobain domba. tadi ya? Udah. Wah, Itu awalnya waktu acara Mbak Yeyen yang kemarin kan. Ada iya, aku bilang pertama yang aku makan ongol-ongol. Ongol-ongol. Pas makan ongol-ongol, kok ongol-ongolnya beda ya rasanya. Terus nanya, ini di restoran ya, di restoran Mbak Yeyen. Oh, di restoran juga, terus makan sate Jadi juga. tadi berapa porsi? 4. Makan ongol-ongol 4 porsi. 4. Makanya semua mesti nyobain ongol-ongol. Aduh enak banget ya, bener nggak bohong tuh, itu enak ya? banget. Ada kenarinya. Ada kenari. Ah. Dan nggak terlalu manis. Dan nggak terlalu manis, bener, enak Bener, banget. enak Ini ya? kayaknya ongol-ongol terenak yang aku makan deh Mbak. Iya, oh gitu. Abis 4 soalnya pemirsa. Katanya paling enak se-Indonesia. Iya, enak banget. Itu kakakku mah yang bikin Rita. Aduh, Bukan aku, luar Rita. biasa ya. Iya. Memang ada Kalau bagian-bagiannya aku Mbak. bagian mengkritik-kritik aja nih, kurang ini, sate gue kurang ini, gulai sumsum gue kurang ini, nasi goreng gue kurang ini, mie goreng ini. Jadi gue bagian yang komplain. Kalau udah enak, lu boleh jualan. Kalau nggak jangan. Iya, Gitu. itu juga satenya sate domba tapi nggak kayak domba ya Mbak ya, Nggak ada lembut, bau-bau, nggak ada lembut. bau, lembut, terus apa ya, kenyal-kenyal gimana gitu rasanya pakai ya. minyak nggak? Pakai gaji-gaji gitu. Oh, enggak, aku nggak suka. Kalau aku suka yang pakai gaji-gaji. Oh enggak, aku yang Daripada tanpa. keto nggak makan daging tapi cuma makan gaji. Aku semaku makan Mbak, makanya aku makan itu doang. Oh, kalau aku. Aduh enggak deh, kalau lemak-lemak jangan deh. Karena sebenarnya ya tubuh kita kan memerlukan oil loh. Oh gitu Jadi ya. nggak usah takut makan sate yang ada gaji-gaji domba, karena itu seratnya halus. Gajinya tuh kalau dimakan percis gitu langsung, nggak ada apa ya serat-serat sama sekali. Nah ini ya sahabat Yuni Rahmat, ada manfaatnya juga nih punya restoran di rumah sendiri. Sama, kita juga punya restoran Mbak. Sama juga punya restoran Iya. ya. Jadi resto ini aku kasih namanya rumah kita. Rumah kita. Jadi yang makan di sini seperti rumah sendiri. Terus aku sambil nunggu-nunggu ada siapa nih yang datang ya, ada siapa nih yang datang. Mak, gue pengen bikin konten aja deh sekalian sama Oh, lu. iya. Akhirnya aku alhamdulillah bisa buat
konten sama Elma Tiana. Mm-mm. Karena aku juga udah lama banget ya Mak nggak pernah ketemu kamu, nggak pernah denger Iya. kamu. Terakhir tuh kita memang ketemu pada acara buka puasa bersama yang Iya, aku bikin. iya. Terima kasih Elma udah datang. Iya, terima kasih diundang, Mbak. Gara-gara di situ lu nyobain Sate dan teringat-ingat mau ke sini gara-gara tuh ongol-ongol. Gitu dong. Mak ajak teman-teman dong. Oh kesini, iya bawain iya. aja kopi. Oke. Oh, terima kasih. Jadi keinget-inget ongol-ongol terus lu kesini. Kalau nggak Iya. inget ongol-ongol lu nggak kesini dong. Aduh, enggak juga dong, kan janji waktu itu mau main Oh, ke iya, iya, sini. iya, oke. Jadi Sambil lu minum ya, sekarang- Mbak ya. Jadi lu sekarang nih masih stripping Masih, untuk Mbak. televisi apa? Sekarang ini untuk Antv. Mak, itu kalau stripping itu kan istilahnya kayak kita tuh kejar tayang. Kejar tayang. Berarti ratusan episode, Mak. Tergantung sih sekarang kan kalau misalnya oke banyak yang nonton lanjut, kalau enggak Banyak. bisa di stop, Mbak. Oh gitu bisa stop Begitu juga. sekarang Jadi nggak ada gitu. sistem kontrak, ini gua kontrak lu untuk misalnya 100 episode. Kontak sih tutup, Mbak. Kontak tanda tangan tetap 500. Tapi dibatalin bisa. Bisa lewat dibatalin WA aja setiap. ya. Udah lu gue bikin adegan mati jadi lu nggak ada lagi. Iya, gitu kan. begitu. Begitulah, iya. Mbak. Ya, sedihnya Berarti begitu. lo masih ketemu dengan pemain-pemain yang milenial, Masih. yang pemain-pemain sekarang. Masih. Terus gimana Mak, zaman sekarang ini sama kalau kita film-film dulu itu beda-beda pasti ya? Aduh, beda. Kalau kita kan Beda dulu ya? zaman syutingnya kan agak-agak weekly dulu ya, Mbak ya, seminggu sekali, Iya. seminggu sekali. Kalau saya kan stripping dan memang sih banyak banget anak-anak yang baru. Ada juga sih yang misalnya cuek sama kita, nggak menghargai. Sombong atau Cuek, ada yang sombong, ada yang ya macam-macam lah ya karakternya ya gitu. Terus ada yang mau reading. Kalau aku kan tipe yang suka reading, Mbak, sebelum kita ya kan kita biar dapat dihayati, gitu kan. supaya dapat chemistry-nya Terus gitu lu kan. masih dapat peran apa? Peran Ibu-ibu lah ya. ibu-ibu ya karena Iya. sesuai juga dengan udah kita lansia Ibu-ibu. ya. Apa lu udah lansia apa belum? Kalau gua udah lansia Dewasa, loh, Mak. dewasa. Gue udah divaksin loh, Mak. Jadi aku vaksin masuk dalam kategori termasuk lansia. Oh, iya. Jadi Emma belum lansia, baru tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa. Oh ya Allah, ketinggalan jauh gue. Aduh, sampai batuk. Gue tuh kan pengen ngobrol-ngobrol ya. Kalau lu aja waktu gue tuh memang aktif juga ya di organisasi. Terus ikut aktivitas sosial organisasi party ya Mak ya waktu itu. Terus abis itu kan saya memang cuma mau satu episode, satu periode aja. Tiba-tiba tuh entah bagaimana lah, pokoknya kita nggak mau cerita yang dulu-dulu. Iya. Ada yang megang organisasi itu juga udah almarhum ya Iya, Mak ya. iya. Dan aku dengar Elma juga ikut gitu loh. Tapi sebenarnya aku dengarnya justru juga agak sedikit sumbang ya Mak ya. Ada pengalamannya yang nggak pas lah. Bahkan dia sebelum meninggal pun sempat ikut ditahan karena masalah narkoba ya. Iya. Nah itu kan Elma kan masuk dalam komunitas pengajian atau paguyuban atau apa ya Mak ya? Jadi dulu itu aku masuk itu memang dalam keadaan cerai. Oh, cerai suami yang pertama. Cerai yang pertama, jadi kan agak-agak waktu itu tuh benar-benar stres berat. Lagi depres lah. Terus tiba-tiba kenal dengan beliau itu, kita diarahkan ke agama. Nah memang kan waktu itu kan gimana ya, orang kita lagi dibilang putus asa, macam-macam lah, berkecamuk lah waktu itu kan. Terus ada yang nyiram air lah gitu, gitu ibarat kata. Memberikan kesejukan, terus memberikan kedamaian gitu. Sampai aku tuh hijrah ke Sukabumi. Jadi dulu itu disebutnya dengan Padepokan. Jadi di situ memang tempat kita mengelola spiritual lah gitu. Jadi benar-benar. Oh ini boleh kita sebut juga ya, dulu Padepokannya namanya apa? Braja Musti. Oh ya, mungkin banyak juga yang udah tahu ya. Padepokan Braja Musti. Iya. Yang sekarang sudah almarhum. Iya, jadi sih memang awal kita tuh benar-benar ditempa soal agama, diajarkan mental, diajarkan bagaimana tuh kita bahas Quran, wirid gitu ya. Itu selama berapa bulan lah gitu. Ya, kemudian pindah ke Jakarta ya kan. Nah, pindah ke Jakarta suasananya udah beda tuh. Dari situ gitu, udah mulai agak-agak keduniawian lah istilahnya gitu. Itu dari Elma divorce pertama dengan suami pertama, itu akhirnya
dipres, masuklah ke padepokan itu. Nah, di dalam padepokan itu Elma tuh berapa tahun, Mak? Sampai keluar Heeh. 9. 9 tahun di Sembilan, padepokan. iya. Karena aku ingat banget, Mak, pada saat aku ketemu kamu, justru kamu tuh lagi menenangkan diri, justru lepas dari padepokan itu, seingat aku ya. Kita pergi ke salah satu, ya boleh dibilang udah orang tua juga lah ya. Iya, iya. Namanya Abah siapa? Tony. Abah Tony. Iya. Aku pergi sama Elma ke Abah Tony karena di situ di Gunung Salak ya. Iya, di Gunung Salak, iya, iya. Itu memang tempatnya sejuk banget. Oh iya, sejuk banget. Kita sholat bersama, zikir bersama. Iya. Gitu. Saya juga memang hobi ya pergi ke orang-orang tua untuk lebih memperdalam keagamaan kita, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, Iya. untuk menambah keyakinan kita. Aku pergi sama Elma nih. Saat itu aku tahu Mbak Yeni, aku tuh baru lepas pokoknya dari padepokan itu. Aku mau kembali ini ke jalan yang benar nih gini. Nah, terus tahu-tahu aku dengar Elma balik lagi gitu loh. Berapa tahun tuh kita nggak ketemu? Iya, balik lagi. Elma merasa nyaman setelah lepas dari padepokan ketemu Abah Tony kan? Iya. Karena kita sama-sama ke Iya. Abah Tony ya kan. Nah, sampai di situ Elma merasakan bahwa ada kedamaian dan Elma merasa bersyukur lepas dari padepokan Iya. Braja Muslim Iya, itu. iya. Tapi tiba-tiba aku dengar lagi kok Elma gabung lagi gitu lah. Itu gimana ceritanya kok bisa Biasa gabung? tuh tarik menarik, Mbak. Oh, tarik menarik. Ada faktor-faktor X yang Ada mempengaruhi nih. faktor-faktor X yang mempengaruhi, Oke. ya kan, yang ngejemput, yang apa gitu kan. Ya udah akhirnya balik lagi. Cuma dari semuanya itu aku memang mengambil hikmah ya, Mbak. Ambil hikmahnya ada juga sih maksudnya yang aku bawa sampai sekarang. Jadi Iya. Pokoknya yang baiknya kita ambil. iya, yang nggak baiknya baik kita iya tinggalin. gitu. Jadi banyak banget. Aku juga salah satunya berhijab di situ loh. Dapat hidayah Iya, untuk berhijab iya, justru di padepokan itu. iya di padepokan sana gitu. Iya, iya. Jadi memang sih kalau emang nggak kuat-kuat banget ya ibarat kata gini, kalau kita nggak kuat-kuat keimanan kita, emang sih gampang banget yang namanya Terjerumus ya terjerumusnya gitu kan. Jadi dulu itu aku tuh gini, karena mungkin keturunan ibuku tuh memang kan suka yang spiritual Iya. Mbak. Jadi aku tuh kayak nurun gitu loh. Nah jadi kalau misalnya aku sendiri itu kan kayaknya nggak ada guru tuh, Nggak ada pegangan, nggak ada pegangan, nggak ada arah gitu Nah, kan. emangnya di padepokan dikasih arahnya seperti apa? Di samping wiridan, zikir, mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, selain itu ada kegiatan yang lain juga nggak gitu? Di padepokan tuh mah banyak. Banyak. Jadi dia balance lah keduniaan dan ini gitu. Cuma Karena yang aku inget tuh, yang aku ya banyak juga sih, ada yang beberapa yang Iya, kami iya. tahu, ada yang pakai asap-asap itu apa? Nah tuh, itu iya, maksudnya gini, kan aku kan nggak ngerti ya orang-orang awam dulu. Orang awam iya, lagi dipres ya gitu kan. Nah biasanya kalau orang-orang wirid ya, orang-orang wirid tuh biasanya kan musuh pakai asap tuh yang dibakar-bakar. Dupa-dupa apa gitu ya? Dupa-dupa, Ya, dupa-dupa. buhul maghribi, malaikat buhur apalah yang kayak begitu. Ya aku kayak gitu, Wangi-wangian. wangi-wangian supaya malaikat pada datang lah begitu ya kan. Ya yang namanya misal kita yang namanya Ikut aja ya percaya ya kan, percaya yakin itu kan Iya. kuncinya. Kalau sama guru itu kan harus percaya dan yakin, Iya, benar. nggak boleh ada keraguan di situ ya Betul. kan. Masa ya guru mau menjerumuskan kita kan nggak muridnya mungkin kan. ya kan. Ya udah aku ngikutin aja gitu. Cuma memang 9 tahun. 9 tahun karena memang ternyata memang ada efek dari si buhur-buhur itu yang membuat kita tuh jadi apa ya, nggak bisa lepas gitu. Ada keterikatan ya. Ada keterikatan, ada ketergantungan. Sama padepokan itu. Jadi kalau nggak ngasep tuh kayaknya nggak enak, nggak dapat gelombang ilahiyahnya gitu loh Mbak. Kalau nggak ngasep itu Beda sholatnya, beda sholatnya, gelombangnya juga beda, fokusnya beda. beda. Jadi menurut aku selama di sana tuh kalau misalnya kita diasepin itu, aku tuh lebih Diasepin tuh gimana sih mah? Coba dong cerita diasepin. Kan kita bakar sate juga kena asep mah. jadi ngasepnya itu pakai si alat itu, tetap alat yang dulu kan aku kan nganggapnya loh kok alatnya kayak begini nih, ini kan dilarang nggak tadi boleh. Emma cerita nih sama aku sepintas ya. Gue cerai sama suami gue pertama karena suami gue tuh salah jalan karena Iya. ikut-ikutan terbawa obat-obatan Iya, terlarang. Gue cerai. Nah sekarang Gue gue masuk ke situ. ke situ tuh gimana tuh? Iya, itu tadi karena pengaruh.
Pengaruh, Iya. maksudnya jangan melihat tempatnya. Iya, iya. Ya kan, seperti kita makan nasi kan bisa pakai dandang, bisa pakai kosmos, bener dong, magic Iya, ya kan, iya. bisa kayak gitu dong. Nah, ini sebenarnya cuma salah di tempatnya aja, tapi isinya Ada magic bukan, yang lain ada gitu magic kan. yang lain. Gono, jadi Bukan magicom tapi ada magic yang lain nih cerita itu. nah begitu, jadi kita pikir oh ya sudahlah gitu, jadi jangan lihat. Begitu juga kita dalam memandang hal seperti itu, jadi bisa lo diarahkan maksudnya gini, kita itu dalam melihat problem itu harus dari berbagai sudut pandang. Kalau pandang ke sini beda, pandang dari sini beda, dari atas beda, jadi kita harus bisa memandang keseluruhan. Nah kalau kita melihat ini nggak baik, belum tentu isinya nggak baik gitu loh. Ya, cara memandang kita juga seperti, jadi di filosofi kehidupan juga dicampur-campurin gitu. Jadi kita pikir, oh iya ya, jangan kita pernah ngeliat kulitnya orang, jangan pernah kita lihat, iya semuanya itu dijelaskan dengan oh iya ya, sampai di sana aku misalnya ada main biliar Mbak, bukan sekedar main biliar. Jadi kita tuh misalnya gini, oh Padepokan kok main biliar, oh Padepokan kok main kartu, kok nyanyi-nyanyi. Jadi semua tuh ada ininya, ada pelajarannya, ada pelajarannya. Misalnya kita belajar diafragma, diafragma itu untuk apa? Misalnya ngebangun mental kita. Kalau yang lemah gitu tuh kita belajar yang ada pelajaran-pelajarannya, nafasnya. Gelombang-gelombang Iya, gitu kan. Beberapa menit gitu loh. Oke. Gitu, itu ini gitu kan. Terus kalau misalnya biliar juga, kita tuh bukan main biliar yang dilihat gitu, itu kehidupan kita gimana sih, pribadi kita tuh dalam menghadapi masalah. Oh kita mau mukul bola ini kok yang masuk sini, berarti kita tuh tergesa-gesa gitu, jadi dibacain semua Mbak gitu. Jadi memang melalui jadi dia bilang kalau di sini pelajarannya bukan pelajaran yang orang ceramah dengerin orang bosen, tapi kalau belajarnya dengan permainan akan lebih nyaman gitu loh. Memang sih banyak sih, memang bener aku ngalamin gitu ya. Misalnya kita main kartu aja, itu sebenarnya bukan main kartunya ya, itu tadi misalnya belajar gitu, belajar mengambil sikap, belajar mengambil pikiran orang lain, menangkap gitu pikiran kan. orang lain. Jadi dia memang dibikin asik gitu loh. Dan aku memang merasakan kayak misalnya kalau udah diasepin tuh Mbak, itu yang namanya sholat tuh, waduh kayaknya bukan khusyuk lagi, kayaknya Allah lagi ngeliatin kita Mbak. Sampai kayak gitu, sampai kita tuh mau mengucap Allahu Akbar aja kita udah dibawa ya. dibawa. Cuma yang nggak ngerti, yang ngerasain kan cuma aku doang. Jadi beda-beda karakter, ada yang diasepin jadi maunya nyanyi mulu. Nah kalau aku diasepin maunya wirid, zikir, maunya tuh apa? Lebih ke Islami gitu. Lebih ke Islami gitu. Terus aku tuh bisa tuh yang apa namanya, mendapat hikmah setiap misalnya jalan tiba-tiba aku berhenti gitu kan. Karena gue ingat juga Mak, waktu pengalaman kita ke Abah Tony, kan itu di Abah Tony itu di Gunung Salak katanya ya. Ada satu lapangan itu yang benar-benar lapangan itu benar-benar Energi ya. Energinya bagus. Sehingga lapangan itu nggak seluas itu sih, tapi cukup luas. Sehingga lapangan rumput itu dianggapnya bersih, suci. Iya. Karena mereka meyakini bahwa para wali-wali Allah ada saat-saat tertentu kumpul di situ, ya kan? Membahas apa kata, cuma tidak kelihatan oleh mata kita kan. Iya. Tapi kalau yang melakukan atau mendalami ilmu tasawuf yang memang sudah pendekatan dirinya kepada Allah dan selalu dunia ini mengharapkan ridhonya Allah dan bahkan dia pelan-pelan menjauhkan dari hiruk pikuk duniawinya, itu biasanya diperlihatkan karena itu salah satu bagian pendalaman dari torekatnya. Nah itu satu lapangan ini tuh benar-benar disucikan sehingga waktu kita mau nginjak lapangan itu pun kita harus lepas sepatu atau lepas sandal. Iya. Mbaknya udah masuk situ ya? Saat masuk situ, aku berarti karena kita sama-sama habis subuh apa kalau nggak salah ya, kita mau di situ lepas sepatu untuk merasa lebih mensyukuri nikmatnya Allah karena itu alam semesta yang masih original. Tapi aku lihat Elma gedebak. Oh iya. Itu Elma tuh langsung kayak orang silat, kayak orang olahraga. Itu kenapa lu kebawa energi itu? Energi, jadi kan kita masuk sana kan memang harus bersahadat, harus suci dulu. Nah di situ misalnya aku lepasin aja, jadi lepasin aja cuma mengharap ridho Allah sambil aku zikir. Gitu juga, tapi kok gue nggak bisa kayak lu gitu loh. Jadi nggak tahu tuh langsung bikin gerakan gitu. Iya, gerakan tuh maksudnya aku juga nggak tahu, nggak bisa gitu kan. Gitu katanya sih mungkin karuhun kita tuh yang memang apa ya, memang nyambut atau gimana, memang sih ada keturunan jagoan-jagoan zaman dulu gitu.
gitu. iya. Jadi tiba-tiba aku juga kaget loh kenapa aku silat-silat nih. Tapi Abah Tony bilang emang selalu begitu. Iya. Begitu di lapangan itu, Elma langsung nangkap energi itu yang membuat satu gerakan-gerakan. Akhirnya mungkin setelah gerakan-gerakan itu Elma merasa lega kali ya. Lepas Kayak gitu orang loh. refreshing lepas gitu Muka ya. kita juga langsung kenceng, Kenceng, iya, terus kan kita ya. tuh kayak merasa Nah, salah sehat. satu lo ngajak gue ke Abah Tony itu kan karena ada faktor itu. Iya. Gue coba gitu, kok gue nggak keluar gerakan-gerakan gue kayak Elma. Karena masih dikuasai pikiran. Mungkin ya. Jadi kita benar-benar lepas lillahi ta'ala. Iya. Apa yang terjadi ya Nah udah. itu saat-saat positif banget aku melihat Elma itu. Iya. Pendalaman agama, terus mulai bersinergi dengan kekuatan-kekuatan Allah, Alam, iya. alam gitu kan. Positif. Makanya begitu aku dengar, hah, Elma ikut lagi ke sana. Suami juga ikut-ikutan lagi ya. Aduh, itu Iya. diapain ya, Mak? Iya itu, lebih besar ininya, pengikatnya lebih besar Nah, gitu. tapi terus lepas. Lepas alhamdulillah. Bahkan Elma pernah umroh lagi. Ya aku umroh itu, aku bilang gini sama Allah, aku bilang gini, ya Allah aku nggak punya kekuatan apa-apa, aku nggak punya ilmu apa-apa, aku Iya. cuma mengharapkan ridhomu supaya hati ini tenang. Kenapa kok saya belajar hati saya nggak tenang? Ini pasti ada sesuatu yang belum ada dalam keridhaan Allah gitu kan. Aku berdoa di situ, nangis-nangis di situ, udah selesai, aku tawaf. Nah di situ begitu tawaf itu Sama suami ini. sama Apa suami, ya? Oh, sama suami. Nah begitu aku tawaf itu ada yang pukul kepala aku sampai jilbab aku lepas mbak. Oh ya. Bayangin nggak sih di depan Ka'bah nggak Lepas. pakai jilbab rasanya apa tuh mbak, ya kan? Nah itu kepala aku ada yang tendang, terus udah gitu, Percaya nggak percaya ya? iya badan aku diinjek-injek, aku pikir aku Iya. mati di situ deh. Aku bilang ya Allah udah deh ya, aku bilang ya Allah kalau memang Itu percaya nggak percaya itu percaya tanah nggak haram percaya ya? itu tanah haram. Bayangin mbak, aduh untungnya lagi rame ya, jadi lagi rame, suasananya rame, terus udah gitu di depan Ka'bah kan jilbab aku kan dicopot. Itu jadi aku tuh lagi nyari-nyari jilbab di kolong. Keseret-seret. ke Bukan kaki lagi orang. diseret, Tarik-tarik. ketarik, Ya yang Allah. ada yang nginjek, ada Jadi yang lepas apa. ini hijab terus jilbabnya tarik-tarik Iya, orang. sampai ilaha akhirnya illallah. ada yang nolong aku perempuan. Ditolong aku, dipakein hijabnya gitu ya. Aku disuruh sholat ke sana gitu lah. Ya udah aku sholat taubat. Di situ wallahu alam ya Mbak, maksa mukjizat Allah. Di situ kayak aku tuh kayak ada pemahaman apa yang kamu jalanin tuh kayak salah gitu loh ibarat kata. Gitu. Di situ aku sholat taubat. Nah, setelah itu udah langsung lepas. Itu waktu itu almarhum masih ada. Masih. Dan Terus nggak lu- dicari lagi. Lu pamit nggak? Enggak pakai pamit. Lepas aja Udah gitu lepas kayak yang dulu aja. juga gitu kan. Lepas Nggak aja dicari. Dulu kan masih dicari kan gitu. Malahan lu pernah cerita sama gue juga, lu pernah pakai ini. Oh, lu pernah pakai kalungnya. Oh iya, kalungnya. Kalau lu pakai kalungnya almarhum itu, lu terdeteksi lu ada di Iya, mana di mana. Itu benar juga Benar, gitu. benar. Jadi kayak radar gitu ya. Benar. Tahu kita yang diomongin tahu, Oh ya? yang kita ngomong apa aja tahu. Kita ada di mana pasti kalau kita lagi ngomongin itu ditelepon. Kamu ngomongin saya Jadi ini. benar-benar dia tuh punya ilmu dong. Iya, ya kalau punya ilmu ada. Masalahnya ilmu putih atau ilmu hitam nih. Mm-mm. Tapi lu bersyukur begitu lu lepas, lu juga nggak nyari-nyari asap-asap lagi. Nih. Enggak, alhamdulillah Udah, maksudnya lepas hilang. jadi nggak bikin asap di rumah gitu. Enggak, Enggak. Asap sate. Mendingan lu nyari asapnya di sini aja, Mak. Iya. Asap sate gue enak, Mak. Iya. kan? Domba lagi kan? Betul. Alhamdulillah ya, Mak ya. Semua tuh ada hikmahnya pasti Iya, ya Mbak Mbak. ya. Setiap perjalanan manusia itu kan sebuah proses dalam kehidupannya. Dan kita bersyukur, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu itikaf ya, merenung sambil mendekatkan diri kita kepada Allah sambil kita introspeksi diri. Tapi satu yang aku pengen sampaikan ya Mbak ya, untuk pencari Tuhan, pencari kedamaian, mencari ridho Allah, itu memang kita harus lihat dalam arti kata gini, jangan terpukau oleh apa ya, dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa terbang, dia bisa ngambil apa, dia bisa hilang, jangan. Karena tujuan kita tuh bukan seperti itu. Tujuan kita tuh bagaimana kita mencari ridho Allah selama dunia akhirat. Membawa kenyamanan, Iya, ketenangan. jadi jangan terpukau. Itu Salahnya kalau aku tuh bahwa terpukau bahwa gitu. itu kan bisa dikategorikan juga itu misalnya sulap Iya, atau sihir. sihir. Iya, itu Karena di aku Al-Quran ya. juga ada yang kayak gitu. Itu dulu aku salahnya tuh karena terpukau oleh hal-hal seperti itu. Jadi kepengen tahu. Gitu jangan penasaran, kalau ibadah tuh nggak boleh penasaran. Betul. Jangan penasaran, tapi kita harus melakukan karena Satu ya, contoh ridho gini Allah aja ya, gitu. sekarang seperti apa yang kita alamin ya. Kadang orang itu kok masih ada yang nggak percaya dengan Tuhan. Oh, zaman Karena ya. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Iya. katanya.
terus dia nabrak sini nabrak sana aja pokoknya karena dia nggak merasa melihat Tuhan. Iya. Jadi untuk apa gue percaya sama Tuhan? Mm, Gitu. mm, mm, Ibarat kalau manusia lahir ya lahir begitu aja. mm, mm. Dia nggak sadar bahwa ini langit dan bumi ini ada yang menciptakan. Iya. Kalau langit ini tidak dijagain sama Allah, dia akan rubuh dong. Oh, nggak ada pegangannya langit itu ibaratnya ya. Jadi tetap yang namanya kita beragama apapun, semuanya tujuannya baik. Jadi kita harus meyakini bahwa nomor satu tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Dan Allah itu maha pencipta dunia berikut isinya. Iya. Kok lu nggak takut? Lu masih berani korupsi, lu masih berani bermaksiat, lu berani mengkhianatin orang. Itu kan berarti karena lu nggak takut sama Allah. Iya. Tetapi yang lo nggak lihat aja, lo takut sekarang, takut mati, yaitu apa? Corona. Corona virusnya tidak bisa dilihat, tapi pada takut pakai masker, pakai ini, suntik antigen, suntik ini, pada takut mati Iya. karena corona. Iya. Tapi yang ditakutin kan nggak kelihatan. Iya. Sama itu kan satu peringatan dari Allah. Iya benar. Terus sekarang sambil stripping, aku dengar juga Emma bikin restoran, nggak bikin ijab-ijab. Sekarang kan banyak juga anak-anak bikin ijab. Masih. Oh masih bikin. Jadi di restoran, aku bukan bilang restoran sih, warung Mbak. Warung, sama gue juga warung, lu nggak lihat nih warung kopi gue kayak gini gitu kan? Lebih ke Rasa kayak di warung kan? Gitu. Warung. Warungnya namanya apa? Malaki. Oh Emma punya warung namanya Malaki, Malaki di Cilandak. Oh di Cilandak, sebenarnya nggak jauh juga sih Cilandak ya. Karena Malaki dulu awalnya gini, waktu pas pandemi awalnya bikin madu dulu Mbak. Jadi Malaki itu nama madu. Madu dari sidir Malaki dari Yaman asli. Jadi kita impor. Iya. Sekarang masih. Masih memang agak. Pesen. Oh iya ya, memang agak mahal Mbak. Iya. Madunya gitu. Memang asli sih impor. Emang gue nggak bisa bayar. Bukan nggak maksudnya. Yang beli memang premium. Oh gitu. Nah, jadi gue bukan kelas premium. Bukan maksudnya agak-agak ini ya kalau untuk marketnya memang. Gue ingat juga itu yang buat pel-pel apa namanya tuh beli juga dari lo. Oh iya. Pokoknya kita tuh organik pokoknya. Iya, pokoknya organik. kita tuh dalam mencari nafkah semangat terus sejauh itu halal. Apa aja kita usahakan ya Mbak ya. Jadi benar. restorannya namanya Malaki. Karena produksi masih madu. Jadi akhirnya warungnya jadi warung Malaki. Malaki. Gitu. Warungnya itu jualannya apa aja? Nah, ada spesialnya, sate nggak? iya. Sate lu nyaingin gue dong. Marangi kan Mbak? Marangi. Marangi. Ada sate? Ada sate. Oh, tetap ada sate. Tetap ada sate. Oh, dagingnya apa? Sapi. Oh, sapi. Sapi. Oke, nanti kita kapan-kapan barteran. Kapan? Mau Jadi dong. spesialnya sebenarnya bakmi. Karena Oh, orang bakmi. suka makan bakmi kan. Bener. Mau siang, mau malam, mau apa gitu. orang hobi makan bakmi. Gitu kan. Oke. Bakminya wijen. Kalau orang kan bakmi ayam. Ya. Ini bakmi wijen gitu. Wijen tuh pakai minyak wijen. Pakai minyak wijen. Tapi gitu. ayam tetap ada daging. Tetap harus ada daging Itu ayam. bisa gue pesen lewat GoFood atau? Bisa. Oh, bisa. Ada warung Malaki namanya. Ingat ada warung Malaki. yang bisa kita pesan lewat GoFood ya. Iya, lewat GoFood. Nah, situ ada sop buntus, rawon, Gua nggak ada rawon. nasi cakalang. Oh, nasi cakalang. Nasi cakalang, terus apa namanya? Oke, banyak deh pokoknya. Nanti kita coba ya. Aku Saling pesen mengunjungi ya Mbak ya, Iya tapi dong. dong main dong kapan-kapan. Iya pasti. Ada karaoke-nya loh Mbak Oh nyanyi-nyanyi. gitu, oh iya gue kesana. Karena Cilandak kan nggak terlalu jauh gitu kan. Iya. Kalau Rano kan juga punya warung. Oh iya, pada punya warung ya Sekarang Mbak ya. teman-teman kita juga Mas Miing punya warung. Punya warung juga. Aku senang kita jadi Iya, saling iya. kolaps aja, kita saling kerjasama karena toh wilayahnya berbeda-beda, selera makan orang berbeda-beda. Iya. Nggak mungkin tiap hari lu makan sate, ya kan? Iya. Pasti suatu saat gue juga makan yang lain, Iya gitu dong. kan? Dan aku juga agak cocok, janji mau ke warungnya Bang Miing nih. Kalau makan makanannya Rano, aku udah cobain juga. Udah. Itu juga enak. Iya. Aku suka juga itu lontong cap gome. Oh iya. Ingat lontong cap gome, ingat warung Rano Karno, gitu kan? Iya. Jadi kita senang, walaupun kita sudah tidak aktif lagi, aku nggak terlalu aktif lagi di dunia film, tapi memang dasarnya nggak bisa diam, ada aja yang kita buat. Iya, kalau kita gitu. memang bisa masih produktif, Terus jalanin aja ya Elma Mbak. yang ngatur masaknya siapa? Elma sendiri? Ya masak aku. Lu masak sendiri? Masak. Ya, lalu lagi stripping gini gimana? Kan kita masak buat seminggu, kan masaknya udah di ini semua masuk Mbak. freezer. Udah di freezer, udah bumbunya itu udah di freezer, udah tinggal Yang ngambil aja. bumbunya Iya, gitu. Cuma yang paling susah ini untuk patenin rasa ya. Tapi sih mudah-mudahan sih nggak jauh lah rasanya. Ya. Terus Mak, kalau Iseng jilbab itu ijab ini kan juga banyak yang buat ijab ya teman-teman Iya. kita ya, nggak apa-apa. Itu mereknya apa labelnya? El Mateana. Oh, tetap El Tetap Mateana. El Mateana. Tapi itu memang
semutnya aku aja Mbak, kalau lagi bikin kayak sekarang ini lagi stripping udah nggak kepegang, ya ntar aja dulu deh, nama juga punya sendiri kan, jadi kapan aja mau jalan Bener. suka-suka Terus aja. YouTube bikin nggak? Belum Mbak, Belum, tapi mau dong. Insya Allah lah nanti. Ya karena gini, media YouTube memang media yang baru ya buat kita Iya. ya. Tetapi manfaatnya banyak, Mak. Mm-mm. Sejauh kita nggak usah ngoyo. Misalnya Iya. tayang tuh harus tiap hari, nggak usah lah ya. Udah Karena kita capek kan deh. ada kesibukan-kesibukan Iya. yang lain. Tetapi paling enggak media YouTube ini akhirnya kita bisa memotivasi orang lain. Mm-mm. Kita bisa bertukar pengalaman. Iya. Kita bisa mengambil pengalaman orang lain juga untuk diri kita. Iya. Dan kemudian juga bisa kita share juga ke teman-teman yang menonton YouTube kita gitu. Jadi aku pikir ya nggak ada salahnya kalau ini memang bisa membawa manfaat, kenapa enggak? Iya, iya. Seperti yang saya bicara-bicara ini, aku bicara-bicara ini sama Elma, pasti ada motivasi yang bisa kita berikan kepada orang lain. Iya. Dan pasti ada manfaatnya. Maka di dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mendalami ilmu-ilmu agama, kalau boleh juga jangan salah pilih guru. Jangan salah pilih guru. Dilihat Ya, dulu, dilihat misalnya dulu. akhlaknya juga penting ya Mbak. Akhlak nomor satu ya. Akhlak nomor satu, ya Iya. kan. Terus dia kita lihat ilmunya tuh ilmu yang gimana gitu kan. Gak usah lagi ilmu sulap deh, nggak usah. Nggak usah Yang pakai penting dengan ilmu. sesuai dengan Al-Quran dan Iya, Sunnah gitu. Iya, nggak usah yang terlalu gaib-gaib banget. Jangan Mak. deh, Itu jangan deh, nanti ntar, malah terjerembat juga. Gitu. Mm-mm. Oke, sahabat ini Rahmat, emang asik banget nih kalau kita ngobrol-ngobrol tukar pengalaman ya Mak ya. Seneng deh banyak tamu Luar datang ya biasa. Mbak. Iya, Mbak. Alhamdulillah ya. Artis itu memang nggak bisa diem sih judulnya ya, Mm-mm, nggak iya, bisa iya. diem. Ternyata Elma juga punya warung gitu Mm-mm. dan punya pengalaman spiritual yang tadinya membawa kenyamanan, ternyata Allah memberikan hidayah. Elma diminta untuk harus berhijab, Mm-mm. akhirnya ikhlas menggunakan Iya, iya. hijab, Mm-mm. terus terjerembab lagi ke arah-arah yang akhirnya juga membuat Elma berbalik arah lagi. Mm-mm. Yang dicari akhirnya kekuatannya Allah, bukan kekuatan orang Iya, lain. benar. Oke sahabat Yeni Rahman, semoga kalau ini membawa manfaat, jangan lupa ya di subscribe, like, share, and comment Yeni Rahman. Bye. Bye.